Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Baik-baik saja kan? Kembali lagi dalam pembelajaran TIK bersama Pak Agung. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Pak Agung Hidayat ya dalam pelajaran TIK. Ya, gimana? Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya mengatur format dokumen. Sudah pada paham? Kalau belum paham, silahkan dipraktekkan di rumahnya masing-masing ya, melalui laptopnya atau PC-nya ya, maksudnya komputer PC yang besar ya, agar bisa lebih memahami apa yang telah kita pelajari kemarin. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang hal yang berbeda ya, dengan tema yang berbeda. Silahkan dibuka dulu Microsoft Word-nya ya. Bapak akan buka dulu Microsoft Word-nya. Pada tahu ya cara membuka Microsoft Word. Ada beberapa cara ya, ada dua. Yang kalau misalkan di layarnya sudah ada ya tinggal klik 2 kali. Kalau belum silahkan pergi ke Start, kemudian cari Microsoft Office, itu cari Microsoft Word. Oke. Hari ini kita akan mempelajari mengatur jenis dan ukuran huruf. Oke. Ada yang tahu font itu apa? Ya, font itu udah jelas ya tadi dari tema yang Bapak tulis. Font itu adalah jenis huruf, jenis hurufnya gitu ya. Maksudnya kan huruf itu bisa kalau di komputer itu bisa dirubah-rubah bentuknya ya. Oke, itu yang namanya font. Oke. Nah, sebenarnya kalau font itu sebenarnya ada di grup apa sih? Nah, sekarang kita bisa lihat. Jadi font itu ada di tab Home. Lihat, sini ada tab Home. Ini ada tab File, kemudian ada tab Home, New Tab, Insert, Design, Layout, dan sampai Acrobat itu namanya tab ya. Ini yang di atas ini disebut tab. Oke, kita klik tab Home, kemudian muncullah ini. Nah, ini grup-grup ini muncul di bawahnya ini. Ada clipboard, ada font, ada paragraf, kemudian ada style. Nah, di dalam font ini, kita bisa mengatur jenis huruf dan ukurannya. Bisa dilihat di sini. Oh ya, kita tulis dulu. Misalkan kita mau ketik apa ya? Misalkan kita oh ini hilang ya jadinya. Oke, kita ketik misalkan nama Pak Agung. Jangan. Tulis SDIT Bina Insan ya, SDIT Bina Insan. Nah, kata yang Bapak nama yang Bapak ketik di sini di kertas ini, nama fontnya adalah Calibri ya, bentuk fontnya adalah Calibri dan ukurannya 11. Ini kalau mau nulis apa namanya, untuk teks umum biasanya kita menggunakan ukuran 11 ya. Tapi kalau kita misalkan mau bikin untuk karangan gitu ya, untuk bikin yang berbau kayak seni gitu ya, kayak misal karangan, puisi, itu biasanya kita menggunakan ukuran yang 14 dan menggunakan font Arial biasanya. Arial. Kemudian sebelum mau merubah kata ini, kita blok dulu. Udah ada yang tahu caranya memblok seperti apa? Oke, Bapak akan ajarkan ya. Oke, pertama klik dulu, klik yang sebelah kiri. Kita klik mau sebelah kiri, kan ada 2 tombol ya. Kita klik yang kiri, kemudian sampai muncul kursor yang kedip-kedip seperti ini. Kita klik yang kiri, kemudian kita tahan tombol yang kiri. Habis itu digeser ke kanan, geser set sampai ada kotak abu-abu seperti ini ya. Ini tandanya sudah terblok ya. Oke, sekarang kita ubah fontnya. Tadi kita mau ke Arial. Nah,
itu berubah sendiri ya. Tuh lihat, kalau kita geser gini ini berubah sendiri bentuk hurufnya. Kita mau ke Arial, kemudian misalkan kita mau bikin karangan, jadi ukurannya harus 14. Oke, lebih besar ya. Nah, udah tahu ya bagaimana cara merubah ukuran dan jenis huruf ya. Tapi ada cara yang kedua. Ini cara yang pertama tadi gampang banget karena kita tinggal mencet, kita klik tab home, kemudian kita pergi ke group font. Nah, tinggal kita pilih di sini ya. Misalkan kita mau ganti lagi deh yang lain, misalkan kita blok dulu, lupa kita blok. Misalkan mau yang lebih tebel lah, ini Adobe Gothic STDB misalkan. Terus kita ini kayaknya kekecilan deh hurufnya, kita ubah yang paling gede gitu misalkan. Nggak paling gede juga, misalnya ukurannya yang cukup besar gitu ya. Misalkan segini, ini kelebihan 48. Nah, ini jadi si huruf ini jadi lebih terlihat besar. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua seperti ini. Kita lihat di sini ada group font, kemudian kita klik tanda panah kecil yang di ujung kanan ini, ya. Atau bisa menggunakan CTRL+D. Jadi kalau di keyboard itu, bentar ya Bapak, keluarkan keyboard biar kalian bisa membayangkan gitu ya. Nah, ini keyboard ya. Cara untuk memunculkan kotak dialog font itu dengan memencet CTRL, lihat sini, CTRL+D ya. Tapi bareng-bareng memencetnya ya. Kalau di komputer CTRL plus huruf D. Contoh ya, kita mencet CTRL+D, CTRL+D. Oke, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kalau nggak mau yang ini kan simple ya, CTRL+D. Kalau misalkan nggak mau yang dengan cara itu, kita tadi mencet tanda panah yang kecil ini di sebelah kanan, kita klik, sama juga kita blok dulu, baru pencet font. Kita ubah lagi. Ini agak belibet Bapak jelasin ya, semoga kalian paham. Oke, kemudian kita ukurannya kita ubah jadi berubah. Oke, jadi berubah ya. Jenis hurufnya, kemudian ukurannya juga berubah. Oke, paham ya sampai sini ya? Ada dua cara. Pertama, tinggal klik tab home, kemudian langsung dirubah langsung dari sini. Cara kedua adalah mencet panah kecil yang ini, atau kalau misalkan mau yang nggak ribet, kita pencet CTRL+D, akan muncul seperti ini. Tinggal kita rubah sesuka kita. Paham ya? Oke, kita hapus. Pelajaran yang kedua, setelah kita mempelajari mengatur jenis dan ukuran huruf, yang kedua adalah mengatur paragraf dan spasi. Oke, misalkan Bapak di sini ngetik, ini anggap aja ini artikel ya, panjang ya. Bapak misalkan ketik ini panjang sekali, biar lebih simpel gini. Oke, ini anggap aja sebuah artikel ya, sebuah tulisan gitu ya, karya ilmiah ya. Sekarang kita akan belajar cara mengatur paragraf dan spasi. Nah, agar tulisan itu rapi, kita tuh harus mengatur paragraf dan spasinya, ya kan? Oke, sekarang kita akan belajar cara mengaturnya nih, paragraf dan spasinya. Oke, kita lihat untuk mengatur paragraf. Untuk mengatur paragraf dan spasi kita masih tetap di tab home ya, kita belajarnya masih di tab home. Kemudian di sini kita lihat ada grup paragraf di sebelah grup font ya. Kita fokus ke paragraf, kita lihat di pojok kanan bawah, kita klik agar muncul kotak dialog paragraf ya, untuk mengatur paragraf itu sendiri dan spasinya. Oke, di dalam kotak dialog paragraf itu terdapat indents, terdapat tab indents and spacing. Kemudian
kemudian ada line and page breaks. Tapi kita fokus saja ke indent and spacingnya ya. Oke, di dalam indent and spacing, nah di sini ada pengaturan alignment. Pengaturan alignment itu seperti apa sih ya? Jadi kalau kita klik panahnya, di situ ada left, ada center, ada right, ada justified. Nah, maksudnya apa sih? Left itu maksudnya untuk rata kiri ya. Jadi tulisan di kirinya itu rata gitu ya. Kemudian di sini ada rata tengah, yang rata tengahnya gitu ya. Kemudian di sini ada rata kanan, dan justified itu rata kanan kiri. Bisa paham ya? Left itu alignment left itu rata kiri, alignment center itu rata tengah, dan alignment right itu rata kanan. Kalau justified itu rata kiri dan kanan. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang namanya paragraf. Nah, untuk mengatur paragraf itu ada yang terdapat di namanya ini menu spesial ya. Untuk mengatur paragraf itu ada di menu spesial. Kita klik di dalamnya ada yang namanya first line. First line itu seperti apa sih? Jadi biasanya kalau kalian sering membaca ya, di sebuah artikel itu biasanya kalau di awal artikel itu ada tulisan yang kayak maju gitu, menjorok ke depan gitu. Nah, ini untuk mengatur itu namanya first line. Oke. Nah, terakhir ada yang namanya spacing. Spacing itu bahasa Indonesia adalah spasi. Nah, ini kita untuk mengatur spasinya ya. Nah, spasi itu jarak antar baris ya. Jadi misal kalau ada kalimat atau kalimat biasanya ada spasinya ya. Oke, dapat spasi itu dapat kamu tentukan dari menu line spacing. Nah, di sini ada line spacing. Kita klik. Nah, di sini ada yang single, ada yang 1, lines, ada yang double, at least, exactly, ada multiple. Nah, ada beberapa pilihan line spacing, namun yang paling sering digunakan adalah single. Single itu 1 spasi atau spasi rapat. Terus ada yang 1, line, 1,5 lines. Itu adalah 1,5 spasi atau setengah spasi ya, gitu ya bisa dibilang. Kemudian ada yang namanya double, 2 spasi atau spasi ganda. Oke, kayaknya kalau kita katanya kita tulis kayak gini kayaknya nggak gini deh. Apa namanya? Nggak bisa ini ya. Kita misalkan. Oke. Misalkan kayak gini ya. Ini Bapak sudah rubah tadi yang cuman hahaha doang, Bapak ubah jadi kalimat yang benar-benar ini ya, yang bisa kita baca gitu ya. Oke, ini random aja nih tulisannya, Bapak juga nggak tahu isinya apa ini. Oke, kita mau ngatur lagi paragrafnya, kita klik lagi. Oke. Sekarang kita rubah misalkan ini kan si tulisan ini masih berantakan ya. Ini tulisan masih berantakan. Kita rubah misalkan rata kita justify gitu ya, misalkan ya. Justify itu berarti rata kanan, rata kiri. Oke. Kemudian misalkan spesialnya itu first line. Jadi dia lihat di sini sudah terlihat ya. Misalkan kita non. Nah, si tulisan sekolah ini ada di satu baris gini ya. Tapi kalau kita spesialnya kita rubah jadi first line, dia akan kayak menjorok gitu ya ke dalam. Ya, jadi lebih mundur sedikit tulisannya. Untuk di awal Untuk di awal artikel. Kemudian line spacingnya kita rubah misalkan 1,5. Nah, lihat dia lebih berjarak ya. Kemudian kalau double, nah itu lebih jauh lagi. Tapi kalau misalkan yang single, dia lebih rapat. Oke, misalkan kita pengen yang double, yang agak jaraknya lebih, spasinya lebih panjang-panjang ya. Oke, kita klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Oke. Tadi kita menggunakan justify. Justify itu rata kanan, rata ini rata kanan kan, yang kanannya rata tuh tulisannya, nggak berantakan. Yang kiri juga sama. Untuk single kita pakai first line tadi ya. Untuk di spesialnya, jadi dia agak menjorok ke dalam. Dan spasinya kita menggunakan double, yang artinya itu lebih jaraknya lebih panjang ya. Lihat dari tulisan. Oke, gimana? Gampang kan? Untuk pertama tadi kita
mengatur jenis dan ukuran huruf, kedua kita mengatur paragraf dan spasi. Ya silahkan kalian dipraktekkan lagi di rumah ya, kalau bisa dipraktekkan kayak bapak nih, sambil nonton video yang bapak sekarang rekam ya, yang sedang ajarkan ke kalian, sambil kalian mempraktekkan sendiri di rumah agar itu lebih gampang dipahami. Oke, silahkan belajar sendiri di rumah, dipraktekkan sendiri di rumah.